Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Ahmad Fahrudin dan rekan saya Rizky Prakoso dan rekan saya lagi Khalifatul Silala TV. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu biografi Profesor Sajipto Raharjo. Beliau memiliki nama lengkap Profesor Dr. Sajipto Raharjo. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Pendidikan beliau cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1960. Pada tahun 1972, beliau mengikuti visiting scholar di California University selama 1 tahun untuk memperdalam bidang Study Law and Society. Kemudian, beliau menempuh gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan tahun 1979. Sajipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah beliau menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta berbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya pemikirannya itu, Sajipto Raharjo pantas ditasbihkan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat itu. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar di sejumlah program pasca sarjana di luar Undip, antara lainnya yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dan menjadi narasumber di beberapa universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, latar belakang pemikiran Profesor Sajipto Raharjo. Menurut Sajipto, sosiologi hukum memiliki basic intelektual dari paham hukum alam. Itu sebabnya capaian hukum sosiologi adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dan lingkungannya. Filosofi dari teologi hukum alam adalah kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi hukum selalu mengaitkan aturan hukum kondisi masyarakat dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut pemikir Grandebrook yang mensetir pandangan Locke menuturkan bahwa ketika di masa purba sesungguhnya pemberlakuan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian secara perlahan-lahan timbullah kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak yang sebelumnya dilindungi hukum alamiah atau moral masyarakat. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak pada bentuk normatif yang mati rasa. Seperti yang telah dinyatakan oleh Profesor Sajipto, teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli di dunia dan di masyarakat. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik norma hukum alam. Kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang berubah-ubah dari masa ke masa. Kemudian konsep pemikiran hukum Profesor Sajipto Raharjo. Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan-aturan positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan dan menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia atau kesejahteraan dan kebahagiaannya menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan. Dalam logika ini, revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena perilaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan
terhadap peraturan yang ada, menghadapi suatu aturan meskipun aturan itu tidak aspiratif. Misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan para pencari keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Vivi, yakni tentang yang ketiga, dinamika dan gejolak hukum. Kepastian hukum dapat diartikan bahwa undang-undang maupun peraturan setelah diundangkan atau diberlakukan akan ditegakkan dengan pasti oleh pemerintah maupun badan yang berdaulat. Jadi dinamika dan gejolak hukum itu adalah suatu permasalahan hukum yang terjadi ketika hukum itu diberlakukan di tengah masyarakat. Nah, kepastian hukum ini dapat diatur dengan mendasarkan atas hukum-hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kepastian hukum diatur berdasarkan hukum yang tidak tertulis sejauh aturan tersebut nyata-nyata diatur saat ditegakkan secara turun-menurun. Jadi hukum itu harus secara jelas bagaimana berlaku di tengah masyarakat supaya tidak terjadinya suatu dinamika maupun gejolak hukum. Lalu hukum merupakan sarana yang diharapkan dapat memberi arah proses perubahan sosial budaya sehingga dapat berjalan secara lebih manusiawi. Arah yang menjadi tujuan akhir diadakan hukum adalah untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Titik poinnya seperti itu. Lalu perubahan cara berhukum. Hukum modern telah merubah paradigma lembaga perdamaian atau hakam ke pengadilan, sehingga berdampak pada cara pandang antara konsep hukum modern barat dengan hukum ideal. Dampak yang lebih luas adalah terhadap perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sudah dijalankan berabad-abad. Cara berhukum para profesional hukum sampai sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu profesional hukum yang praktis atau normatif dalam kurung dan para profesional progresif. Hal ini dikarenakan hukum modern dikembangkan melalui jalur pendidikan sudah berabad-abad, sehingga berdampak pada yang pertama, penyelesaian kasus sengketa dipandang mempunyai kepastian hukum apabila didasarkan pada aturan pengadilan yang mengambil hukum positif. Yang kedua, para profesional hukum tidak mau mengubah berlaku hukum modern dalam cara berhukum. Yang ketiga, positivisme lebih praktis dan menyelesaikan kasus sengketa karena hukum modern sudah logis dan terukur sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. Jadi lebih jelasnya bisa dibaca sendiri di makalah. Jadi kalau keadilan itulah sebabnya para profesional hukum sudah harus meninggalkan paradigma lama, harus berpedoman kepada paradigma yang baru yang sudah berkembang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fuad. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizky Prakoso. Poin E, berhukum secara progresif. Lahirnya hukum progresif dalam kajian pemikiran hukum bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses mencari kebenaran yang tidak pernah berhenti. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum. Kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan manusia. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.